Pertanyaannya. Wah, banyak pertanyaan ya. Baik, saya mulai saja teman-teman yang di online. Saya freeze-nya saya matiin dulu. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, baik. Saya share screen kembali ya, teman-teman. Oke. Oke, hari ini kita ngomongin topiknya adalah di topik 3 ya. Dan saya sudah share kemarin sedikit kita tentang ngomongin tentang yang namanya mobile device. Ini websitenya sudah saya kasih, ini saya tulis di blog saya. Silakan dibaca-baca dan nggak jauh beda dengan apa yang kita akan bahas. Kemarin kita bahasnya tentang PC semua ya. Oke, kemudian misalnya nanti ada pertanyaan tentang PC, nggak masalah. Kita nanti akan coba bahas jika waktunya mencukupi. Kemudian kita ngomongin tentang yang namanya mobile phone ya, atau kita ngomongnya smartphone. Kenapa kita bahas ini topik baru di tahun 2 tahun terakhir? Karena kita melihat bahwa smartphone saat ini sudah mulai menjadi hal yang primer buat kita, lebih tepatnya bagi kita yang ada di dunia yang seperti ini atau di dunia pendidikan, dunia industri itu sudah mulai sepertinya gawai ya, bahasa Indonesianya gawai ya. Itu menjadi hal yang primer. Primer itu berarti wajib dipunya. Jadi kayaknya kalau kalian punya teman nggak punya smartphone itu aneh gitu ya sekarang ya. Iya nggak sih? Benar ya. Tapi itu ya namanya teknologi ya. Zaman dulu kita ngelihatnya hal yang cukup aneh jika ada orang yang punya handphone. Kebalikan ya. Sekarang kalau sudah menjadi primer maka menjadi hal yang umum. Kemudian kita lihat dari perkembangannya dulu ya. Dari perkembangan yang kita bisa Anda lihat bahwasanya handphone itu dulu di tahun 1990-an itu layarnya kecil. Ini kita lihat dari sisi layar ya, Anda bisa tahu. Bodinya gede. Laptop saya sepertinya butuh daya. Pas malam nggak ambil air cas. Ini backup buat nanti misalnya takutnya offline anunya nih. Kemarin sempat saya nggak bawa laptop malah zoomnya error yang di PC. Baik, saya lanjut. Nah, di tahun tersebut handphone itu menjadi hal yang langka. Ya. Langka banget. Di mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki handphone. Anda pernah ingat nggak di kelas di sekolah kalian yang punya handphone pertama siapa? Di kelas kalian yang bawa handphone, oh sudah semua ya. Masuk kelas sekolah dulu udah pakai handphone semua ya? Enggak. Enggak. Berarti masih zamanin sekolahnya ada handphone poliponik masih tahu? Ya enggak harus Nokia sih. Handphone mainan itu ya. Klasik. Masih ingat handphone pertama kalian? Nokia, ada yang Sony, ada yang di teman-teman yang di online ada nggak? Masih nggak? Nokia Pak, Nokia Center ya. Wow, ya. Ada yang Sony gitu. Wow, ini yang sudah pakai Sony nih, wah keren. Oh, ini iya. Dulu kayaknya Sony nggak ngeluarin deh. Adanya Sony Ericsson ada. Ya, dulu masih merger ya, masih merger. Kalau sekarang masih merger sebenarnya, cuma karena sahamnya lebih banyak ke Sony maka tetap namanya Sony. Dibuanglah nama Ericsson-nya. Oke. Nah, di zaman saya pertama kali tahu handphone itu yang bentuknya seperti ini. Nah, yang ini. 2000-an. Enggak ya, bukan yang kayak gini. Dia masih satu baris. Ini layarnya cuma satu baris. Jadi kalau baca teks itu dia cuma satu baris. Kalau kita dulu kan poliponik kan sudah ada 8 baris sampai 10 baris lah ya bisa baca. Jadi sekitar 3 halaman kan baru disebut sebagai 1 kali SMS gitu kan. Bahasanya gitu.
Nah, dulu masih satu halaman, tapi bukan punya saya, itu punya om saya gitu ya. Mereknya Ericsson, belum Sony ya, Ericsson. Warnanya hijau, buka tutup gitu, ya bisa dibuka tutup gitu. Itu cuma nutup ini doang, nutup apa namanya? Keypadnya doang. Nah, itu ya. Kemudian kalau handphone pertama saya Siemens C55 waktu itu, saya ingat. Dan itu di tahun 2000 berapa ya? 2003 atau 2004 ya, saya lupa. 2003 kayaknya. 2003 baru saya diberikan handphone. Jadi selama teman-teman punya handphone tuh, saya nggak pegang handphone gitu ya, bahasanya gitu. Karena bagi di tempat saya itu orang yang punya banget yang bisa punya handphone, yang bisa pegang handphone. Waktu itu handphone yang handphone 6600 itu udah, wah udah keren banget itu. Tahu ya? Gede benar itu yang bisa, oh zaman-zamannya bisa nonton video lah ya. Yang formatnya 3GP lah minimal kayak gitu tuh. Iya kan dulu, bener ya? Bener nggak? Yang di online bener nggak? Masih ingat nggak? Tahu kan? Format 3GP tahu ya? Jangan konotasikan yang lain ya. Format itu ada memang dibuat untuk dibuat untuk handphone. Kenapa? Karena layarnya kecil, kapasitasnya kecil. Bukan masalah kontennya. Saya nggak ngomong kontennya. Saya tahu lah yang koleksinya banyak kontennya kayak gitu-gitu ya di mana ya. Kalau mau disimpan handphone, kalau anggap aja dulu gini deh. Dulu memori kan gede ya. Pabriknya. Ya. Zaman itu kan nggak besar-besar amat. RAM 1 giga itu udah, wah itu udah gede banget mas. Dulu pakai 256 itu udah keren mas. Ya kan, nah, mau nyimpen video seberapa coba pertanyaannya. Makanya dulu video dengan kualitas bagus itu nggak di handphone mas, udah di PC. Ngambilnya juga bukan di website-website gitu ya. Ya itulah industri ya. Oke, kemudian saat ini layarnya sekarang sudah layar di 2015 ke atas, layarnya sudah penuh. Di mana pemrakarsa pertama kali tanpa keypad itu adalah, tahu nggak siapa? Palm OS, Palm. Pernah tahu Palm? Itu bukan ya bisa dibilang bukan smartphone, ya tapi smartphone ya. Kalau bilang dulu itu namanya, ya saya lupa deh. Cari aja namanya Palm OS. Dia pakainya Palm OS. Nama gadgetnya itu dia saya agak lupa nih. Nama OS-nya Palm OS itu ya. Itu yang saya ingat. Apa sih namanya? Pakai data 500 MB sebulan nggak habis. Iyalah. 100 MB. Iyalah. Dulu namanya bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan smartphone, saya lupa ya. Bukan handphone. Jadi perusahaannya nama Palm dia, nah ini dia Palm OS. Kayak Switch enggak juga sih. Ya kayak gitulah kayak gitu ya. Saya lupa nyebutinnya apa ya. PDA, nah Personal Digital Assistant, PDA namanya. Jadi sebelum ada iPhone bilang pakainya full touchscreen, nah sebenarnya PDA dulu itu udah kayak gini. Ya kemudian dipopulerkan kembali sama si Apple gitu ya. Nah ini perkembangannya di si Palm itu udah pakai touchscreen loh mas dia, udah pakai touchscreen, pakai pensil ya ada. Jadi itu perkembangan layarnya. Nanti kalau kamu mau bahas perkembangan layarnya ada sendiri, karena layarnya beda-beda ya. Kalau dulu pernah pakai Black atau Nokia yang kalau layarnya disentuh itu agak membal gitu, empuk-empuk gimana gitu ya, touchscreennya. Itu teknologi touchscreennya yang berbeda dengan yang sekarang. Ya kalau sekarang sudah pakainya gelombang sinyal, jadi dia udah tahu kalau disentuh di sebelah mana dia tahu. Tapi kalau dulu dia pakainya touch, memang layarnya bertumpuk gitu ya, makanya dia agak empuk gitu ya bahasanya gitu. Nah namanya dulu PDA ya. Jadi kalau tanya siapa yang menggunakan touchscreen pertama, yang mempopulerkan ya, yang mempopulerkan memang Apple, tapi yang pertama yang pakai itu adalah Palm. Dan ini nggak populer ya. Karena gini, di luar negeri itu gini mas. Tahun berapa sih kita kenal BlackBerry di sini?
2000-an berapa? 2010? 2006, 2007 ya? Ya, BlackBerry udah masuk itu ya, populer. Faktanya adalah di luar negeri itu anak mudanya nggak pakai BlackBerry, Mas. Itu faktanya gitu. Kenapa? Orang yang pakai BlackBerry itu dia butuh namanya security, dia butuh personal asisten. Orang-orang yang apa? Yang sibuk, orang-orang yang sibuk, orang-orang kantoran tuh yang balik itu. Nah, orang-orang kantoran di luar negeri itu umurnya 40-30-an, bukan anak muda. Anak mudanya pakainya Apple, Mas. Jadi kalian waktu di sini hip tentang BlackBerry, di sana udah nggak hype, udah biasa. Bagi sana orang yang pakai BlackBerry itu adalah orang tua, gitu. Iya beneran, itu serius. Faktanya memang begitu. Ya karena itulah invasi BlackBerry, cari market yang lain dong, jangan di luar negeri kan, karena mereka pakai Apple waktu itu. Sudah Apple mulai hype di situ, lempar ke luar negeri kan, luar negerinya maksudnya luar dari sana ya. Nah itu yang terjadi memang seperti itu, ya BlackBerry. Nah itu yang terjadi sekarang, dan sekarang mulai persaingan udah mulai ketat, mulai dari sistem operasi udah banyak ya, kita nanti bahas sistem operasinya sendiri. Dan secara hardware sekarang sudah ada yang dilipat, layarnya sudah bisa dilipat, ada yang digulung ya kan? Bener tuh, bener ya? Punyanya siapa tuh? Oppo ya? Oppo apa itu? Coba cari di internet tuh. Layar gulung. Layar gulung HP. Tuh beneran. Itu beneran ada kok. Oppo kan X. Beneran. Jadi layarnya itu memang handphonenya ada tempat gulungannya. Jadi kalau dia diaktifin gitu dia buka gitu. Kalau yang sekarang kan yang dilipat itu tuh. Yang sekarang yang flip itu yang Samsung Flip dan seterusnya ya. Kalau yang Oppo tuh ada yang digulung, memang layarnya memang digulung. Ya itu saking itunya. Baik. Kemudian generasinya sudah tahu ya. 4G, 2G, 3G, 5G. 4G ya, sekarang pakainya 5G katanya. Tapi walaupun belum ada. Saya ada di generasi 2G, Mas. Ya, ada di generasi 2G. Oh ya, sempat mencicipi 5G 1G yang pertama ini, analog base-nya ya. Maka Anda tuh jangan terlalu ngiri, bukan ngiri, jangan terlalu sakit hati kalau bandwidth-nya dari 10 MB tiba-tiba jadi 1 MB, Mas. Ya, karena orang dulu itu pakainya 24 Kbps. Kbps loh, bukan MB. Mau jadi 1 MB aja kan 1000 ya. 2G aja sampai segini cuma. Ya. 2G baru 2 MB. Loh, kotanya 14 MB. Enggak, itu kan akal-akalannya si operator kalau itu. Serius. Saya tanya tuh, sekarang 4G yang masih pakai 3G waktu itu ya. 14 megabyte per second. Katanya, ya kan? Itu jika dipakai satu tower dipakai satu orang, baru ketemu tuh 14 MB. Serius, Mas? Serius, karena base-nya bukan kayak gitu. Ini base-nya adalah broadband. Tahu ya broadband-nya? Broadband itu satu jalur, satu kanal. Seret, kamu saya kasih 14 MB, seret, kamu siapa yang pakai? Banyak orang. Nah, asumsinya kan semakin banyak orang semakin berkurang kan bandwidth-nya? Iya begitu. Beda sama 4G. 4G itu sekarang satu orang dapat satu kanal. Jadi kalau satu orang dapatnya 14 MB, maka satu orang itu 14 MB. Itu bedanya 4G sama yang sekarang, yang 3G dulu ya. Kalau 3G dulu kan gembar-gembornya cepat nih 7,5 Mbps, 14 Mbps. Enggak, itu kalau dipakai satu orang satu tower. Itu caranya memang begitu. Faktanya memang begitu. Belum tahu ya? Ya, saya kasih tahu ya. 5G belum saya bahas karena memang datanya belum banyak dibahas karena itu juga masih baru dan di Indonesia juga masih percobaan. Device-nya juga belum ada ya. 4G sebenarnya punya teman, enggak cuma LTE ya, long term evolution ini. Dia ada yang namanya CDMA-nya itu apa tuh? FDU namanya. Dulu yang ngembangin adalah Smartfren. Dulu FDU, yang sekarang masih ada, Smartfren juga ada ya. Oke, kemudian kalau ngomongin hardware, maka ngomonginnya adalah yaitu ya tadi ada yang ngomongin chipset, ada yang prosesor dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang ada di dalamnya? Nah, ini yang sama seperti saya bertanya kemarin. Yang di rumah punya modem siapa? Ada nggak? Di rumah punya modem? Yang di online? Ada ya nggak yang di rumahnya masih punya modem? Tidak, Pak. Nah. Ya, saya pengen tahu deh, coba cek deh.
Coba cek dulu deh ya. Cek di chat ya, di chat ya. Yang punya modem tulis punya gitu. Tulis sekarang. Yang tidak punya bilang tidak aja, tulis tidak, yang tidak punya tidak gitu. Ya, tidak. Di sini yang di sini yang tidak punya, yang tidak punya modem. Oke, X. Oke. Banyak orang ya. Baiklah. Ini nanti saya kasih. Aduh, ini enggak maju ke depan nih kayaknya. Error. Aha. Baik, tidak. Hampir semuanya tidak nih ya. Nah, ini apa namanya? Videonya, kameranya hilang lagi nih. Pakai web kamera aja lah. Ini saya arahkan ke teman-teman ya biar tahu. Nah, kayaknya switch antara dua device itu bermasalah nih. Oke. Saya ada di layar di sini ya. Layar utama saya ada di sini. Gak apa-apa ya. Baik, banyak yang tidak punya. Wah, oke. Oke. Saya filtering dulu. Yang di rumahnya pakai koneksi dari operator lain pakai kabel seperti Speedy dan teman-temannya ada? Ya, ada iya yang pakai LAN. Yang di rumah coba siapa orang? Berapa orang? Sini. Oke. Yang di ya, oke. Yang di online? Yang broadbandnya pakai Telkomsel dan teman-temannya, Speedy dan teman-temannya? Ada? Enggak ada ya? Bisnet, iya. Walaupun bisnet oke, boleh. Oke, saya filtering sebentar. Kalian jika yang menggunakan broadband tersebut, Telkomsel dan kawan-kawannya, dan dia pakai koneksi telepon, maka otomatis Anda punya modem. Karena salah satu fungsi modem itu adalah mengubah sinyal digital tuh analog tuh digital. Ya. Satu, berarti punya ya. Nah, ini mulai direvisi nih, siapa yang enggak punya? IndiHome. Ya, SL Home sama, Mas. Kalau router Pak beda router, beda cerita itu router Mas. Broadband yang kalian punya itu pasti punya modem satu. Di dalam satu device itu bisa menjadi modem, bisa jadi dia punya jadi fungsi modem, bisa fungsi router. Dua itu. Udah itu doang. Pak ada nggak router sendiri? Ada. Modem sendiri ada? Ada. Yang terpisah itu ada. Jadi kalau tanya punya modem? Punya. Harusnya yang punya broadband seperti itu minimal bilangnya punya. Oke, yang kedua. Oke, router beda ya. Repeater beda lagi Mas. Repeater itu ngomongnya tentang device, wifi-nya dia akan repeater itu menguatkan sinyal dari repeater yang pemancar yang satunya ke pemancar yang sebelahnya dengan syarat 60% jangkauannya sudah masuk. Jadi enggak selalu bagus ya. Misalnya 1 kilo Pak, ini ringnya 1 kilo ditambah repeater 1 tambah 2 kilo, enggak. Paling nambahnya 1 kilo 200 meter gitu. Karena syarat utamanya adalah dia masuk ringnya sekitar 60% baru bagus untuk repeater. Itu ngomong repeater ya. Baik, saya akan koreksi lagi. Handphone yang kita punya itu namanya chipset yang kita punya yang dipakai itu namanya SoC, System on Chip. Ini sebelum saya bahas pertanyaan kalian ya. Nah, setiap sistem on chip itu karena kita ngomongin sistem on chip, maka setiap chipnya itu digabung-gabung semua Mas. Mulai dari prosesor digabung, dari prosesor berdasarkan chipnya masing-masing. Jadi dalam kan satu mainboard lah anggapnya gitu. Nah, setiap di handphone dia punya chipsnya masing-masing. Mulai dari apa saja? Banyak. Mulai dari USB dia punya sendiri, keyboard sendiri, main baterainya sendiri, powernya sendiri ya. Kemudian banyak tuh, ya. Anda bisa cek tuh nanti di situ. Nah, termasuk modem. Baik. Berarti sudah tahu jawabannya? Bagi kalian yang semua punya smartphone di sini, di teman-teman yang di online, jika kalian mengatakan Anda nggak punya modem, salah. Kalian punya modem semua. Jawabannya gimana Mas? Oh enggak, kita kira tanya. Tadi angkat tangan soalnya. Enggak ya. Baik. Jadi jawabannya tahu ya
Teman-teman yang downline tahu ya? Anda punya modem? Iya jawabannya. Karena modem itu fungsinya, kita lihat dari fungsinya. Fungsinya merubah dari sinyal analog ke digital. Digital to analog. Gimana? Gini loh. Kita kan dalam secara proses sistemnya namanya pakai digital. Dikirimkan melalui sebuah sistem jaringan. Ya, sistem jaringan ya. Ini online, masih online nggak? Cek. Masih online? Kedengeran nggak yang di online suara saya? Kedengeran Pak. Kedengeran Pak. Masih, oh ya. Kencang sekali. Maaf ya. Baik. Nah, komputer itu namanya sistem, kalau di komputer, di handphone itu namanya sistem on chip. Maka semua chip-chip yang punya fungsi tertentu itu digabungin jadi satu, yang namanya disebut sebagai SoC. Apple One, ya, Apple M2 N1 itu, kemudian Snapdragon itu sama. Isinya di situ semua. Jadi dalam handphone nanti digabungin dalam satu seperti itu. Bedanya apa? Ini. Kalau PC segede ini, kalau SoC segini. Nah, ini yang mulai mau akan diimplementasikan ke industri, consumer ya tepatnya, untuk masalah efisiensi. Apple sudah mulai dengan M1-nya sekarang. Semua basisnya Apple kan sudah mulai pakai SoC semua tuh. M1 itu basisnya SoC. Jadi dia kalau mau jalanin aplikasi berbasis handphone mobile itu sudah langsung aja bisa, nggak pakai emulator lagi. Jadi memang support di situ. Apa aja yang di dalam? Ada CPU, ada GPU, ya. Kemudian ada image processing. Dia ngomongin convert data from the phone camera into the image to video file. Ya, itu nanti kalau bahasanya digital signal processing, ya. Ngomongin tentang gyroscope sensornya, neural processing, ya, untuk ngomongin recognize and camera process, ya. Video encoder, decoder, ini biasa. Kemudian modem, nah, wajib nih ada, wajib. Sinyal analog tuh sudah dijelasin belum di Komdat? Sudah ya? Di Komdat sudah tuh? Komunikasi data? Hah? Masa nggak dijelasin? Komdat komunikasi data kan dijelasin. Sinyal analog tuh digital, digital analog. Belum? Dapat mata kuliah itu kan? Iya, masa nggak dijelasin sinyal analog dan sinyal digital? Belum? Baru pertemuan berapa ya? 3, harusnya udah loh. Saya aja ngajar Komdat udah masuk ke konversi bilangan malah Mas. Boleh tahu dosennya siapa? Oh, baik, gak apa-apa. Analog itu sesuatu yang dia ngukurnya secara amplifying, analog. Yang kita lihat sekarang, warna yang kita lihat kan, suara yang kita dengar itu analog. Mana gitu kan. Tapi kalau dia ngomong ini digital, maka dia switching on off. Tinggi, rendah gitu ya. Intinya on off. Maka karena komputer kan cuma 0 sama 1. Entah nanti representasinya pakai sinyal, kalau 1 itu 5 watt, 5 volt atau 0 volt itu terserah dengan konversinya. Nah, digital sinyal yang kita pakai secara umum untuk telepon dan sebagainya itu pakainya analog. Nah, dikonversi ke dalam handphone kita namanya pakainya digital gitu ya. Baik, itu yang ada di dalam. Nah, SoC itu ada levelnya ya, flagship, high range, mid range, entry level. Dilihat dari mana? SoC-nya, kamera, RAM, storage dan seterusnya. Kalau kalian ngomongin yang hari ini, maka ini yang terbaru ya, ranking berdasarkan Antutunya itu ada di handphonenya nih ya. Ini handphonenya ada Mi 12 Pro sama iQOO, ini nggak tahu nih handphone dari mana nih. Sama Motorola nih ya. Itu kalau ngomongin device-nya. Tapi kalau ngomongin tentang prosesor rankingnya itu ada di A15 Bionic dengan rating 98 dan ada Dimensity 9000 sama Snapdragon 8 Gen 1. Ini berdasarkan Antutu ya. Jadi software Antutu yang dipakai. Baik, kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di mana tadi? Mana sih? Mobile. Saya belum buka ini ya. Was kita ya. Kayaknya tadi sudah tak buka.
Bapak EF08 ya teori. Tadi kayaknya sudah saya buka. Kok enggak? Ya. Enggak jadi. 8 teori ya. Oke. Post test. Ini kedengeran enggak suara saya sekarang? Wah, ada yang tanya nih sekarang. Banyak yang tanya nih. Adakah rekomendasi untuk bisa menggunakan sistem operasi Android yang terakhir? Sekian, terima kasih. Setiap manual dari setiap sistem operasi, saya jawab ini ya. Mas Irfan ada di sini? Ya. Mas Irfan Andrianto ya. Rekrutmen untuk menggunakan sistem operasi Android yang terakhir itu bisa Anda lihat di websitenya. Android. Ya, jadi Anda cukup cek aja di Android keberapa, sistem rekrutmennya apa. Ya, saya nggak hafal. Kalau Anda mau cek silakan nanti ya. Caranya begitu. Biasanya sih ya umum-umum aja sih, umumnya gitu ya. Nah, oke, itu ya. Itu jawabannya, Mas. Jadi cara yang ngelihatnya adalah gini satu. Sebuah barang elektronik itu wajib menampilkan yang namanya manual book. Jadi kalau kalian beli handphone, itu manual booknya disimpan, Mas. Karena segala hal yang bersangkutan dengan handphone tersebut itu ada manual, ada caranya. Membuang baterainya bagaimana, buka modemnya apa, buka case-nya seperti apa, itu harusnya ada di situ. Kalau memang nggak ada, maka cek di online-nya, itu pasti ada. Karena wajib itu hukumnya. Kalau nggak ada kayak gitu, maka dia nggak menjadi kategori produk yang bisa siap untuk dipasarkan. Itu nggak boleh. Ada regulasinya emang. Nah, kalau kalian mau beli produk second, maka pastikan notebooknya ada. Itu satu nilai lebih ya. Yang lebih rendah dari Android seperti RAM dan storage sebagainya. Oke, ini saya paham. Tapi performanya lebih bagus gitu ya. Ya Mas Diki ya. Bener nggak? Ya, unggul dalam performa. Apakah sebuah OS memiliki pengaruh besar itu dalam mobile device? Ya, jawabannya. Karena sebuah sistem operasi yang dikembangkan khusus di hardware-nya itu akan memaksimalkan potensi pada hardware-nya. Ya, tapi kalau misalkan Android yang dibahas kita sekarang itu kan dipakai bisa untuk semua device. Device-nya apapun, 8 Gen 1, mau pakai Snapdragon, pakai Dimensity, semuanya bisa pakai kan? Nah, itu punya keterbatasan karena enggak semuanya bisa mengakuisisi itu. Tapi kalau di Apple dia memang eksklusif di situ, Mas. Maka dia punya performa yang lebih baik karena sistem operasinya khusus untuk hardware-nya. Titik. Jawabannya itu. Ya, walaupun 4 GB tapi dia performanya lebih bagus tuh. Oh iya gitu. Nah, gitu ya, Mas ya. Apakah chipset mempengaruhi resolusi kamera? Ya, jelas. Jawabannya ya. Karena ngomongin tadi ya, sensor. Nih ya, sensor. Jadi ada branch-nya ya. Dia ngomongin juga branch-nya. Karena mau nggak mau dia harus menyesuaikan dengan resolusi berapa yang akan dipakai. Itu pasti. Itu ya, Mas ya. Jadi chipset mempengaruhi resolusi kamera karena chipset tadi yang disebahas kan apa nih? Chipset apa nih? Chipset apa ya kan? Oh, chipset SoC-nya Pak, yang prosesornya? Iya, jawabannya iya. Karena di prosesnya itu ada ada kebutuhannya. Anda lihat aja, cek. Ada loh Xiaomi ya, Redmi ya kalau nggak salah. Redmi itu yang satunya 50 MB resolusi kameranya, yang satunya cuma 48 kalau nggak salah, apa berapa gitu ya. 64 sama 40-an kalau nggak salah ya itu. Itu beda di SoC-nya, di chipsetnya. Kenapa? Ya karena kalau yang mau pakai yang 50 MB resolusi kamera pada 50 MB, maka SoC-nya harus yang lebih tinggi dari itu. Itu kelihatan nggak? Saya lupa serinya, di seri antara seri Redmi 10 atau Redmi 9 saya lupa itu. Itu bedanya kelihatan banget. Seberapa cepat 5G? 4G tadi berapa? Nah, 1000 KB berarti 1 giga ya. Tapi beda loh ya, 1 giga sama 1000 itu. 100.000 ya. 100.000 ya ini ya. 1 giga ya. 100 megabyte ya. 1 MB. Nah, itu bisa sampai, katanya ada yang bilang sampai 5G itu bisa sampai 3 gigaan lah katanya. Katanya loh ya, saya belum nyoba ya.
Apakah smartphone generasi kelima atau 5G berdampak positif bagi manusia? Belum ada risetnya ya. Belum, kita tunggu aja setahun atau 2-3 tahun setelah arsitekturnya lengkap ya. Dulu handphone itu juga dipandang sebelah mata. Oh, udah pakai telepon biasa, udah pakai surat udah biasa gitu ya. Tapi kenapa harus pakai handphone gitu kan, pertanyaan gitu. Udah apa nggak pakai kabel. Dulu itu beli pulsa 500.000 Mas sekali beli, nggak boleh. Nggak ada yang eceran 5.000-an tuh nggak ada. Dulu tuh 500.000 sekali beli pulsa. Zaman saya ya, itu beli kartunya itu 100.000, dapat pulsanya 50.000. Nggak ada ngisi pulsa 10.000 tuh nggak ada. Zaman saya 50.000 di zamannya saya ya. Di zamannya om saya itu 500.000 sekali ngisi. Nah, kan mahal banget ya kan. Tapi kalau tanya apakah sudah, sekarang nggak efektif banget. Dulu harus pakai ngulur kabel dulu di antara laut, dan sekarang tinggal pakai satelit kan selesai. Nah kalau 5G itu gimana Pak? Nah ini nanti kita tinggal lihat. Kalau nanti digembar-gemborkan bakal Pak Adam yang namanya metaverse itu, nah itu nggak tahu nih ya. Gara-gara 5G, TV analog kita itu dimatiin. Udah tahu ya alasannya ya, karena kanalnya harus berbagi. Kapan bisa akan memasuki 5G? Sudah masuk. Buktinya vendor 5G di handphone itu sudah ada. Ya, walaupun arsitektur yang belum semuanya ada. Kenapa layar AMOLED lebih hemat daya daripada IPS? Nah, ini saya secara teknis nggak bisa membahas nih. AMOLED itu namanya AMOLED ya, pakai LED ya. Kalau IPS tahu nggak? IPS kepanjangannya apa ya? Ini tahu nggak? IPS itu kalau nggak salah dia berlayar-layar tuh kalau nggak salah. Saya lupa tuh. LED itu, ini saya belum tahu nih teknisnya nih ya, karena ini juga agak baru nih ya. Baik, maaf ya Mas Angga nih. Saya cancel aja lah. Antara RAM dengan chipset mana yang lebih penting untuk diperhatikan saat memilih smartphone? Chipset. Jawabannya. Jangan RAM, chipset ya. Jawabannya chipset. Chipsetnya anggap aja gini deh. Chipsetnya Gen 81 ya, Gen 81, RAM-nya mungkin 4 GB, anggap aja gitu ya. 4 GB. Yang satunya RAM-nya 8 GB tapi pakainya Snapdragon 655 misalnya ya, 650 atau 655 ya, sorry, 655. Ya tetap menangan Gen 81 apa chip Snapdragon 8 Gen 1 tetap. Ya, oke, itu banyak smartphone dengan RAM 6 GB ke atas namun masih menyediakan opsi penambahan RAM yang diambil dari apakah itu berpengaruh karena itu perbedaan speed atau tipe storage. Ini yang nambah RAM ya, ini sempat banyak yang bahas juga sih, nambah RAM sebanyak 2 GB. Ini enggak signifikan banget sih sebenarnya menurut saya ya. Ini enggak signifikan. Karena coba kalau Anda tanya, RAM 2 GB itu didapat dari apa? Udah tahu? Nah, kan logika dari penyimpanan internalnya Pak. Ya, diambil dari penyimpanan internal. Jadi secara logis, kalau penyimpanan internal kalian penuh, yang terjadi apa? Sama aja kan? Nah, itu yang terjadi. Ini teknologi sebenarnya udah lama Mas. Di PC udah lama dipakai kayak gini. Di PC itu ada loh masih. Di Linux, di Windows juga ada. Virtual memory itu ada. Anda bisa nambahkan itu secara digital itu bisa. Syaratnya harddisknya harus kosong, sekitar 75% harus kosong. Kalau tinggal 25% nggak bisa dipakai. Jadi bisa nambahin RAM itu bisa. Saya dulu pakai Pentium 3 Mas. Saya pakai Pentium 3, RAM-nya cuma 128 MB, harddisknya 80 GB. Itu masih bisa buat nge-game loh waktu itu. Zaman itu game kayak Diablo, gamenya Resident Evil 2 kalau nggak salah, itu masih bisa dipakai mainin. Itu Pentium 3. Kok nggak nge-lag Pak? Ya diakalin lah ya. Karena kemarin ada yang tanya tuh di kelas hardware software, Pak gimana untuk meningkatkan performa VGA apa grafis? Turunin layar resolusinya. Kalau game itu, Pak saya pengen dapat FPS yang gede, ya udah turunin aja resolusinya. Kamu jangan pakai game yang 1900 ke atas, pakai aja yang 1024. Nah itu selesai ya. Mesti FPS-nya naik itu, jelas. Gitu ya Mas ya.
Nah, apakah itu berpengaruh? Ya ngaruh. Tapi kalau kalian memang menggunakan RAM yang banyak ya. Tapi kalau itu enggak, ya enggak ada ngaruhnya Mas, sama aja. Ya gitu ya. Oke, 6 giga. Mengapa dari penjualan ataupun pembelian HP rata-rata hanya menanyakan atau mempromosikan speknya hanya sebatas RAM dan memory storage? Karena pasarnya minta itu. Karena pasarnya minta itu. Ya, kalau anggap aja gini deh. Anda mau jualannya yang dijual adalah 8 Gen 1 nih. RAM-nya cuma 4 GB dan seterusnya. Ya enggak laku. Mereka juga pengennya RAM yang gede gitu kan. Baterainya gede. Zaman itu kan Xiaomi yang ngeluarin baterai besar dengan harga murah waktu itu. Dulu nggak ada tuh HP yang murah dengan baterai gede. Dulu aja zaman itu saya bisa beliin mbak saya itu Nokia LG X-Power itu aja 4000 mAh itu udah gede banget loh. Dan itu mahal zaman itu. Jarang loh yang ngasih RAM baterai gede. Makanya menjadi bisnis ya, seperti itu. Dalam soal sistem keamanan mana yang lebih aman, face recognition atau ini belum saya pastikan ya. Karena face recognition juga masih bisa ditembus pakai foto. Sidik jari juga wajib menggunakan PIN. Sama, semuanya sama. Face recognition juga pakai PIN. Jadi semua ujungnya sama, ke PIN. Kedalaman warna ya, Super AMOLED sama AMOLED itu bedanya di kedalaman warna. Yang AMOLED itu kalau nggak salah dia bisa gelap banget daripada IPS. Smartphone terbaru yang bisa dilipat layarnya itu kok kayak enggak rusak ya Pak ya? Kok bisa ya? Iya, teknologinya begitu ya. Bisa Mas ya. Karena gini, jangan dibayangkan kalau yang sekarang itu layar di handphone itu lampunya satu-satu gitu ya, enggak ya. Itu memang ada bentuknya layar kayak satu lembar gitu. Memang satu lembaran. Sudah ada gitu ya. Jadi memang dibuat begitu. Boot loop dalam crash smartphone dan mengapa hal bisa terjadi? Mengapa pada saat membuka satu aplikasi? Ini banyak nih pertanyaannya. Nanti diingetin 10 menit terakhir ya. Mengapa pada saat membuka suatu aplikasi di smartphone sering berhenti bahkan keluar dari aplikasi tersebut? Oke, yang pertama dulu, bagaimana cara mengatasi boot loop dan crash pada smartphone dan mengapa hal bisa terjadi? Yang pertama, kalau Anda mendapatkan boot loop, di reset. Reset itu ada dua, reset secara software sama secara hardware. Kalau Anda secara software, tombol itu loh, tahu nggak tombol ini button volume sama power, Anda tinggal pencet berbarengan. Anda tutorialnya aja di handphone, di mana di website banyak tutorialnya. Nanti setelah itu tinggal reset. Kalau bisa masuk di situ, maka tinggal reset aja, selesai. Kalau masih nggak bisa, pakai reset hardware. Di dalam itu ada pin yang harus dikonekin Mas. Ada pin dikonekin nyalain power. Agak susah, perlu trik bahasanya gitu ya. Tapi bisa. Itu yang sempat saya pernah lakuin kemarin. Ini handphonenya masih ada. Nah, pecah-pecah kayak gini nih masih. Ya, masih kelihatan nggak sih? Di kamera yang Arifianto second nih. Nah itu, ini masih bisa. Ini udah ke 5 kalinya saya reset. Datanya masih ada. 5 kali, serius nih, 5 kali saya riset nih. Nah ini ya, apakah bisa terjadi crash itu bisa terjadi karena software yang kita pakai tidak sesuai. Kemudian bisa jadi karena virus. Virus itu macam-macam ya, bisa jadi yang worm dan sebagainya ya. Itu seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian bisa jadi karena penuh ya. Penuh aplikasinya penyimpanannya penuh, Anda paksa buka aplikasinya bla bla bla, padahal di handphonenya sudah ngasih tahu tuh jika ini RAM-nya penyimpanan penuh maka akan mengganggu pada sistem tersebut, sistem yang sedang berjalan, jelas, maka pasti ada yang dihapus kan. Nah saat kehapus mungkin sistem yang penting, nah itu bisa jadi crash. Ini dulu pernah ada cerita, saya punya saya ini pengalaman pribadi. Handphone saya dulu yang kehapus, aplikasi yang kehapus itu adalah pengaturan. Tahu pengaturan? Setting. Menu setting, tahu ya? Nah, itu aplikasinya kehapus, Mas. Bingung loh, mau gimana? Setting loh, tapi nyala handphonenya biasa, buka nelpon biasa, bisa. Hanya saja saat saya mau melakukan pengaturan nggak bisa. Crash, hilang dia, nggak bisa ngapa-ngapain.
Yang saya lakukan adalah di reset. Tapi saat di reset, dia tetap minta setting kan? Gak bisa di setting lagi. Hilang, bener-bener hilang. Ini pengalaman saya itu. Nah akhirnya saya injek ulang, baru bisa. Ya, saya injek ulang baru bisa. Oke, ini ada yang tanya. Apa di Apple harus restore dari iTunes? Ya, jelas ya. Kalau di Apple pasti pakai iTunes. Dulu saya sempat mereset Apple 3G waktu itu. iPhone 3G ya, iPhone 3G sama iPad 3G ya, 3G itu dulu. Bisa emang. Mengapa pada saat membuka? Tapi syaratnya kalau di Apple Store itu memang harus pernah di ini dulu ya. Harus pernah di backup dulu. Kalau nggak pernah di backup ya sama aja, nggak bisa juga. Sama. Anda nggak pernah buka Apple Store ya, Apple iTunes itu ya. Tetap aja nggak bisa Mas. Syaratnya itu ya, harus pernah di backup. Baik itu selama sering berhenti bahkan keluar dari aplikasi tersebut. Itu karena RAM-nya penuh bisa, penyimpanannya penuh itu bisa, crash aplikasinya juga bisa. Crash itu berarti ada yang hilang. Mengapa? Oke, ini sudah ya. Ini 10 menit lagi ya. Ada yang belum presensi? Ya boleh, sebentar. Udah 61 ya. Udah semua berarti ya. Ada yang belum? Sudah semua berarti ya. Oh itu ada yang belum. Ini layarnya putih di Zoom. Oke. Layarnya putih Pak ya. Oh iya ya, nggak muncul ya. Sepertinya di disable ya sama ini udah bisa ya. Oke, sudah muncul semua? Oke, sudah ya. 50 di sini ya banyak lah. Baik, ini ada yang menarik nih saya mau bahas nih ya. Oke, sudah ya. Wajib aja. Diwajibin aja. Ya ikut aja, nggak rugi kok kalian. Intinya gitu. Tapi misalkan memang benar-benar apa keberatan banget, ya saya nggak bisa menghalang. Tapi kalau saya anjurkan semuanya ikut, ya. Jika memang berat banget, monggo. Saya tidak mau. Tapi nanti jangan iri sama temennya, intinya gitu. Bahasanya gitu ya. Karena kalau kalian mau ikut itu lagi, nggak bisa Mas, susah nanti. Karena sertifikasinya lumayan loh, itu sertifikasi buat minimal sebagai teknisi komputer itu kayak gitu satu, lumayan lah. Kan kemarin saya sudah bilang yang di form itu untuk yang kolektif kalau bareng-bareng. Kalau Anda mau daftar mandiri sendiri-sendiri ada kan formnya sendiri, ada tempatnya sendiri. Nah itu pakai itu boleh. Misalkan kalian nggak percaya sama ketua kelasnya, mau dititipin nggak percaya gitu. Udah satu-satu aja boleh ya, gitu boleh. Jawabannya boleh ya. Baik, saya lanjut ya. Oke, adanya sudah selesai soalnya. Kalau di kolektif ya, kalau nggak percaya di kolektif ya. Apakah handphone sering overheat ketika digunakan untuk aktivitas yang berat disebabkan oleh chipset yang terlalu tua? Nah, ini jawabannya ada dua. Yang ini gampang nih jawabannya. Sebenarnya ini saya mau kasih tahu. Anda pernah tahu Genshin Impact? Yang satunya apa? Honkai Impact tahu? Nah, saya pernah memainkan tahu ya? Nah, kalau kalian tak lihat layar saya pernah memainkan di handphone saya di Redmi 3X ini. Serius. Ini serius deh. Dan saya sudah sampai di level yang sudah lumayan loh, biasanya gitu. Di handphone ini loh ya. Pertanyaannya loh, kok bisa Pak? Nah, jawabannya cuma satu Mas.
Kalau sekarang kan nggak bisa toh, kan? Wah berat banget. Kenapa? Update. Sebenarnya yang jawaban ini sebenarnya simple. Dikasih tahu 10 menit lagi. Nah, di pertanyaannya kalian yang ini tadi yang saya sebutin. Kok nggak muncul nih? Oh ya. Ini bukan karena, bisa jadi bukan karena handphonenya yang terlalu tua, tapi aplikasinya terlalu baru. Aplikasinya yang terlalu baru. Bisa jadi aplikasinya yang terlalu baru, bukan karena chipsetnya yang terlalu tua. Jadi game itu kan update tuh. Hari ini update. Saya main Honkai Impact itu mulai pertama masih kena iklan di IG itu. Ini game apa sih itu? Coba lah main pertama. Masih awal-awal itu. Ringan banget beneran. Ini serius. Saya masih pakai ini semua. Panas biasa aja. Kemudian setelah itu update. Udahlah. Akhirnya sekarang kan update bisa di PC kan. Udah sekarang mainnya di PC aja. Di handphonenya buat yang lain kan gitu. Nah intinya gitu. Nah jawabannya bisa dua. Ini bukan karena handphonenya yang terlalu tua, tapi aplikasimu terlalu baru mas ya. Mindsetnya dirubah ya. Jadi overhead itu berat apa? Pakai PUBG ya. Kan game-game yang tersekarang, di mana game-game sekarang memang dituntut grafiknya bagus. Nah di samping itu gamenya handphone kita belum update di masalah hardware. Itu yang jadi problem kan. Nah, ya namanya bisnis ya. Ya itu bisnis ya. Kalau kamu mau main game saya pakai yang baru dong. Baru nanti ngidupin bisnisnya handphone ya kan. Dari handphone OS itu banyak tuh. Banyak sekali yang terpengaruh di bisnis itu. Itu ya. Jadi bukan karena tua. Aplikasinya terlalu baru. Jadi jangan paksakan sebuah ini contoh saya nih. Laptop saya X230 ThinkPad. Kalau dipakainya Windows 10 itu masih bisa sebenarnya. Namun saya nggak terlalu memaksa. Saya pakai Linux aja yang ringan. Menurut saya udah cukup gitu loh. Nah, itu intinya gitu. Mau dipakai Windows 10 bisa, tapi harus butuh upgrade RAM lah 1 GB lagi atau 2 GB lagi. Intinya gitu ya. Kenapa rata-rata punya Apple bagus daripada prosesor lainnya? Karena memang dirancang khusus ya. Ini jawabannya untuk yang Apple tuh Mbak ya. Siapa nih? Nada ini. Apple lebih bagus daripada prosesor lainnya karena dirancang khusus untuk OS-nya. OS-nya dirancang khusus untuk hardware-nya. Jawabannya cuma itu. Dan itu hal yang paling sulit. R&D-nya pasti sudah lama. Untuk membuat Windows Phone, apakah cara menggunakan sama? Sama, jawabannya sama. Sony Ericsson saya lupa tipenya berapa dulu. Nokia pernah bikin sebuah handphone untuk Windows Phone namanya. Sampai sekarang masih ada. Windows Phone masih ada. Linux Phone itu ada loh. Ada, kalau mau cari Ubuntu Phone itu masih ada. Ya. Manjaro ya. Udah bisa sekarang ya. Kenapa ketika saya bermain game terkadang suka frame drop padahal sistem rekomennya memadai dan setiap sebelum bermain game pasti apa nih? Ini ngomongnya game ya. Sudah saya membersihkan case-nya terlebih dahulu. Frame drop itu banyak hal ya. SOC-nya juga harus sesuai. Kemudian sinyal juga harus bagus. Jadi banyak hal yang Anda harus perhatikan dalam untuk masalah FPS drop ini. Panas di handphone itu juga ngaruh ya. Karena kalau panasnya sudah berlebihan, sistemnya akan ngasih tahu bahwa tolong performanya diturunin. Untuk apa? Biar nggak panas. Ya, ada sistemnya begitu. Kalau dipaksakan terus, maka yang kalah adalah ini ya, yang kalah adalah hardware-nya. Izin bertanya Pak, kenapa RAM di iPhone meskipun ukurannya sama dengan yang dipakai di Android tapi lebih bagus RAM di iPhone? Ukurannya ya, tapi bukan ngomongin metode bagaimana dia nyimpennya, dia bacanya, karena yang tadi saya sebutin OS-nya eksklusif khusus untuk hardware-nya. Jadi nggak bisa ditawar lagi itu. Berbeda sekali Mas caranya. Ya, ini sama kayak anak Mas gitu ya. Anak yang paling disayang sama yang anak biasa aja. Anak yang biasa aja mungkin dikasih yang pokoknya kamu jalan ya jalan. Tapi kalau yang satunya kamu sesuai dengan performanya, kamu itu bisanya A loh. Ya kamu harus lebih dari A gitu. Bagaimana sensor fingerprint pada smartphone mampu mengidentifikasi setiap sidik jari? Wah ini ngomongin sensor. Kalau ngomongin sensor dia sebenarnya pemetaan ya. Dia pakainya kayak gitu. Dia sensornya pakai pemetaan. Jadi dia memetakan satu blok gitu ya. Satu blok dipetakan.
Di capture, bahasanya di capture ya, mana dia sentuhannya secara tekanan dan seterusnya. Intinya gitu. Maka setiap di capture itu nanti ada dalam bentuk gambar, gambarnya dibuat dalam bentuk metrik, metriknya itu berarti angka ya. Metrik maka dicocokkan dengan database yang sudah disimpan di situ. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi ya? Ada yang bertanya lagi ya? Tadi yang mohon maaf kalau yang belum bisa kejawab. Kenapa pendaftaran mandiri CNM itu tidak ada pilihan? Sudah saya confirm ya. Harusnya sudah ada. Tadi yang CCNA nggak tahu ya, kalau ITE sudah saya confirm, tapi CCNA iya yang ITE. Tapi nanti CCNA tuh kayaknya di Markom Jarkom itu wajib juga kayaknya. Karena kayaknya Jarkom pakai itu semua soalnya modulnya. Itu ya. Baik. Punyaku bisa dibuka. Yowis, dibukaan sih ya, dicoba aja. Saya sudah bilang sama kalian, presensi bukan nomor 1 di kelas saya. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Mengapa semua chipset? Apakah tidak ada istilah yang dapat mengimbangi menandingi ini? Ini belum ini. Jawabannya Mahadi itu ada di materi saya ya. Ada ini ya, jawabannya sudah ada. Kenapa kok dia dijuluki flagship dan sebagainya. Hampir semua chipset handphone berstruktur ARM. Apakah tidak ada chipset lain yang dapat menandingi ARM? Ya ada, X86 itu kan sekarang yang dipakai di PC itu juga bisa dipakai. Dulu tahu ya ada Intel Atom di Zenfone, itu kan pakainya Intel tuh. Ya kan, itu pakai X86. Tapi nggak bisa menuhin untuk ngurangin panasnya. Akhirnya ya kalah juga tuh, kalah pasar ya. ARM tuh dia lebih mudah karena instruksinya itu ada pada chipset yang digabung-gabung. Jadi nggak terkumpul di satu chipset. Kalau prosesor X86, instruksi-instruksinya itu dieksekusi di dalam situ semua. Di PC kita itu ya. Nah itu semuanya dieksekusinya di situ semua. Tapi kalau di ARM, dia SOC yang kita pakai itu sudah ada tempatnya masing-masing tuh, satu-satu. Dia keluar. Maka agak sedikit berbeda alur instruksinya. Nah, ARM lebih tepat disematkan kalau di handphone, gitu ya. Dan ini masalah efisiensi sebenarnya. Harga sama dengan PC, kamera bisa menggantikannya. Apa ini? Apakah mobile device saat ini bisa game konsol sudah bisa menggantikannya? Belum. Kenapa di handphone kita bisa mengepreknya dengan bebas seperti di PC? Ya karena beda arsitektur jawabannya. Yang satunya PC dengan segala hal yang bisa kita gabungkan, kalau di mobile SoC, sistem on chip. Jadi kalau Anda mau ngomongin GSM-nya mati ya maka chipset yang di GSM-nya aja yang diganti tuh. Situ aja. Karena dia sistemnya SoC, gabung jadi satu. Sistem on chip. Nah, nanti ada tugas buat kalian. Saya minta rekomendasi buat kalian. Nanti ditulis ada, nanti saya kasih template-nya buat nulis. Rekomendasi buat mobile phone yang sesuai dari kelasnya, flagship dan bla 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 ya. Tapi selumrah mungkin lah menurut kalian. Ini tugasnya buat kalian. Selumrah mungkin sesuai dengan kelasnya. Jangan yang nggak ada di Indonesia Anda adain di sini gitu ya. Misalkan kayak tadi handphone IK itu kan kayaknya nggak ada di Indonesia. Kayak Sony Xperia XL gitu kan nggak ada di Indonesia, ya kan? Nah itu yang selumrahnya aja, ya. Red Magic ini ngendi mas? OnePlus mungkin masih bisa masuk nih. ROG aja udah jarang ini masuk sini kan, ya kan? Nah tapi yang maksud saya adalah yang selumrahnya, sekitar kalian aja. Kira-kira kalau saya dapat flagship itu yang di mana tuh tokonya gitu ya. Nanti saya kasih template-nya buat itu. Nah hari ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih yang datang di kelas dan yang kasih juga yang gabung di online. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.